Perkenalkan, nama saya Siti Robiato Nadawiyah, kelas J PAI semester 5. Baiklah, jadi di sini saya akan membahas tentang hubud dunia dan hasad. Baik, yang pertama hubud ad-dunia berarti cinta dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya. Penyakit hubud dunia adalah cinta pada dunia, berawal dari penyakit iman yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan. Yang kemudian adalah ciri-ciri hubud dunia. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Dan yang kedua adalah suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Ketiga adalah kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Dan yang keempat adalah serakah dan rakus serta tamak. Dan yang kelima adalah tidak mensyukuri nikmat yang sedikit maupun yang banyak. Itulah ciri-ciri hubud dunia. Ya, kemudian selanjutnya adalah bahaya hubud dunia, yaitu adalah cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah, misalnya salat, puasa, dan sedekah. Nah, adapun cara untuk menghindari hubud dunia, yang pertama adalah mengingat kehidupan di dunia hanyalah sementara. Dan yang kedua adalah perbanyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, qanaah, yaitu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Dan yang keempat adalah zikir, merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan meraih kehadiran ilahi. Baik, yang kemudian pembahasan kita adalah hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memilih segalanya itu hanyalah dirinya sendiri. Kemudian, ciri-ciri pelaku hasad. Ciri-ciri pelaku hasad secara garis besar adalah perilaku hasad dapat diketahui dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebencian dan permusuhan. Dan yang kedua adalah adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Sifat iri muncul karena kurangnya rasa percaya diri pada seseorang, dan juga ada rasa sombong serta rendahnya budi orang yang tidak beriman percaya bahwa Allah akan memberikan kenikmatan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi terkadang muncul perasaan dalam hati menganggap tidak saya saja. Dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya adalah dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari bagi dirinya sendiri. Yang pertama adalah menimbulkan perasaan tidak tenang. Dan yang kedua, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang mukhlis. Dan yang ketiga adalah memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Sedangkan bagi orang lain, yang pertama, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Yang kedua, muncul dendam antar masyarakat. Dan yang ketiga adalah melahirkan rasa tidak percaya pada orang lain, upaya untuk menghindari perilaku hasad. Jadi yang pertama adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembangkan sifat qanaah. Dan selanjutnya adalah bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan rasa percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu tentang induk-induk akhlak tercela. Yang ketiga adalah takabur. Menurut Lisanul Arab, takabur adalah orang yang menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain dan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Agar manusia selamat dari tahapan ini, kita harus mengakui bahwa kekuatan dan kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa contoh sikap takabur menurut pendapat para ulama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama suka memuji diri, membanggakan diri, harta, ilmu, dan keturunan. Yang kedua, memandang diri lebih sempurna dibanding siapapun.
Yang ketiga, meremehkan atau merendahkan orang lain. Yang keempat adalah suka memalingkan muka ketika bertemu orang lain. Yang kelima adalah suka mencela dan mengkritik orang lain dengan maksud menjatuhkannya. Yang keenam adalah berlebih-lebihan dalam berpakaian. Untuk akhlak tercela yang keempat yaitu ujub. Ujub adalah akhlak tercela. Al-Muhasibi mengatakan, ujub adalah memuji diri sendiri atas apa yang ia kerjakan dan yang ia ketahui, dan melupakan bahwa semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub adalah sifat memuji diri atau pamer diri. Cara menghindari ujub dalam Islam yaitu yang pertama, memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu selalu membiasakan diri muhasabah. Yang ketiga yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, senantiasa mengingat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah tawadhu dan selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Akhlak tercela yang kelima yaitu riya. Riya adalah suatu perbuatan yang dilakukan bukan untuk mengharap ridho Allah, tetapi yang diharapkan yaitu pujian, sanjungan, dan popularitas semata. Itu bentuk riya. Riya dalam niat, yaitu ketika seseorang mengerjakan keinginan dan tujuannya amal ibadah itu selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal diterima atau tidaknya segala perbuatan kita itu tergantung pada niat. Sesungguhnya sahnya perbuatan itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya yang pertama yaitu akan menimbulkan rasa hampa dan kecewa dalam batin. Yang kedua yaitu munculnya rasa tidak puas. Yang ketiga yaitu muncul sikap kepura-puraan. Yang keempat terkena penyakit rohani. Dan yang kelima yaitu bisa menimbulkan pertengkaran. Menanggulangi penyakit riya itu yang pertama, memfokuskan diri beribadah dengan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak harus memamerkan sesuatu yang kita punya. Yang ketiga, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Yang keempat, saling menasihati. Yang kelima yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang keenam yaitu selalu beribadah dengan khusyuk, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, senantiasa berzikir dan meminta perlindungan agar dijauhkan kita dengan sifat riya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.